Ya, halo kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang seperti yang serangga. Seperti yang KTO janjikan, KTO mau curhat sedikit ya tentang per-YouTubean. Jadi ya mungkin ada sebulan sekali atau beberapa bulan sekali KTO itu membagikan pengalaman KTO dalam dunia per-YouTubean ya. Nah, yang salah satunya yang KTO mau apa sih namanya mau curhat yaitu betapa kejamnya dunia YouTube ini ya. Jadi banyak sekali yang daripada kalian ingin jadi mungkin kalian dengar berita-berita anak bukan ya selain corona gitu yang viral yang dulu-dulu itu kalau ditanya pingin jadi apa influencer, youtuber, terus artis yang di endorse gitu ya apapun lah gitu ya. Ya bisa aja sih boleh aja sih yang seperti video Katio katakan sebelumnya. Kalau misalkan kalian skillnya biasa-biasa aja tapi pingin jadi youtuber, ya kalau mungkin sekarang itu udah susah gitu. Jadi ya kalian harus mantapkan skill kalian, terus udah punya nama gitu, baru kalian bisa bukan ya jadi mantapkan skill kalian, terus kalian upload, terus misalkan contohnya seperti Bang Alip, atau kalian misalkan punya talenta yang di lain gitu, nah itu bisa kalian gali. Terus baru kalian upload baru bisa booming. Kalau misalnya yang biasa-biasa aja nggak bisa. Nah, kenapa Kateo mau curhat ini itu Kateo mau sedikit membagikan apa yang Kateo alami gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di dunia per-YouTubean terutama gitaris ya. Jadi kita kan fokusnya ke gitaris nih. Nah, kalau kita lihat Bang Alip. Nah ini kalau kita lihat Bang Alip itu 1,540.000 ya 1,54 M. Nah kalau kita lihat viewsnya ya masih banyak dan juga dia satu minggu udah 500.000 dan ya kalau misalnya ada yang komentar di bawah subsnya kalah sama Bang Alip ya jelas gitu ya dia lebih jago jauh. Nah dia itu seminggu udah berapa dan masih dia sejuta rata-rata kalau kita lihat dia itu jutaan ya mainnya di level jutaan viewsnya cover gitar. Nah deritanya apa? Nah mungkin ini saya nggak tahu ya Bang Alip itu apakah benar-benar merasakan derita yang saya rasakan juga. Kalau kita lihat sementara ini pengaturan volumenya KTO atur dulu. Nah kalau misalnya kita lihat ini Bang Alip itu menonaktifkan like-nya dan juga dislike-nya, dan juga menonaktifkan komentar, ya kolom komentar. Ada apa gitu? Nah, KTO nggak bisa menjawab karena ya KTO jujur sempat ngobrol sih yang dulu-dulu itu loh, sempat ngobrol, sekarang udah lost kontak lagi. Ternyata pas KTO mau kontak, oh ternyata sudah ada yang membukakan gitu ya, yang lebih dekat dengan Bang Alip, yang membukakan, oh dia itu mau bikin konten, real konten ya, dengan maksud ya tujuannya cuma buat cover doang gitu. Nah dia mungkin ada beberapa komentar dia yang nggak suka dan juga akhirnya dinonaktifkan si komentarnya. Nah jadi ini mungkin salah satu yang KTO pikir ya juga mungkin menjadi pemikiran Bang Alip yaitu jahatnya atau kejamnya dunia per-YouTubean. Apalagi ya khususnya gini ya di gitaris atau misalkan musisi lah karena kita fokusnya gitar dan kita juga fokusnya di gitar. Jadi kejamnya dunia YouTuber terhadap gitaris-gitaris mungkin seperti ini. Jadi yang KTO pikirkan yaitu kejamnya lidah netizen di dunia per-YouTubean ataupun Instagram ya. Nggak tahu KTO coba kita cek sekarang ya. Bang Alip itu apakah masih dihilangkan semua atau sudah pulih? Sebentar. Kita coba cek dan ternyata sudah ada ya beberapa. Sebentar. Kok jadi Alibata 122 ya? Atau mungkin akun baru ya? Sepertinya akun baru ya Alibata 122, nggak tahu yang sebelumnya mungkin kena hack kena apa gitu. Tapi ya mulai dipulihkan lagi. Tapi di sini jujur ya dia itu menghilangkan kalau di dunia YouTube-nya dia itu menghilangkan komentar sama like dan dislike bukan gara-gara ya cari sensasi terus kena banyak dislike-nya terus jadi nggak ada apa sih ya banyak lah yang contohnya artis-artis lain misalkan inisialnya D terus inisialnya R terus inisialnya A gitu.
Kalau ada dislike-nya banyak, langsung gitu dinonaktifkan. Nah ini kebalik gitu, si Bang Alip ini kebalik. Ya itulah gara-gara kejamnya komentar daripada netizen. Nah, jadi KTO akan membuka sedikit komentar-komentar yang ada di YouTube channel video KTO ya, di Theo Acoustic Guitar. Nah, kalau misalnya kita upload gitu sebuah video atau cover, pasti deritanya ya gitaris pasti pingin tutorialnya. Wah, tutor gitu. Wah, semuanya gitu ngomong tutor. Dan ya puji Tuhannya ada yang bilang keren. Terus keren, saling sub dan segala macamnya. Ini masih video yang terbaru ya, pura-pura lupa. Bukan ingat ya. Tenang, KTO akan buatkan tutorialnya yang pura-pura lupa. Jadi KTO akan kabulkan. Nah, yang masalahnya itu adalah terkadang ini. Si Mas Pio belepotan ngejelasinnya, ya mungkin bener ya. Mungkin KTO sekarang juga ngomongnya belepotan. Terus. Nah ini enggak ya. Terus, nah ini jadi Bang Cornel ini kayaknya yang tadi juga bukan ya? Oh, bukan. Ya bukan. Jadi beda orang, terus bilang kaku, padahal lagi ngajarin dibilang kaku. Ya iyalah, katanya itu harus memperlihatkan yang kakunya gimana gitu biar bisa mempraktekkan yang benernya gimana. Tuh nyanyi aja sih, nggak usah nana gitu. Apa sih gitu maunya. Nah, jadi maksudnya kejamnya dunia per-YouTubean itu gitu. Jadi sekarang itu modelnya orang itu senengnya ngomentarin ya, senengnya ya ngomong aja gitu, kayak pingin ngeluarin yang di mulut ya, diketik gitu. Tuh ya kayak nyinyir segala macem lah. Dan jujur KTO semuanya hampir melihat semua komentar daripada kalian. Jadi kalau yang komentarnya bagus ya KTO juga baca sebagai penyemangat, tapi kalau komennya yang buruk juga ya namanya manusia lah ya, kan ini curhat ya, jadi kesana kemari gitu ngomongnya. Yang namanya manusia pasti punya perasaan, yang pasti punya bukan nalar ya, punya sebuah batas ambang lah gitu untuk bukan di hater ya, ngomong dijelek-jelekin, punya ambang batasnya masing-masing. Nah ini kok nggak mau ngeloading, kok nggak mau ngeloading? Ya mungkin si YouTube-nya sudah dia ngeloading lagi. Ya jadi kalau bisa dikatakan dari 10 komen pasti ada satu komentar yang kurang berkenan di hati ya. Ya begitulah. Sisanya ya memotivasi dan ya terima kasih ya, bagus sekali. Nah, selain Bang Alip, KTO juga sudah minta izin ya dari ya teman KTO juga, itu Sobat T. saya udah KTO udah izin nih, istilahnya comot beberapa video. Dan nah ini KTO juga nonton. Ingat, jadi Sobat P, saya juga nonton dan juga merasakan gitu ya. Nah jadi kita mau lihat dulu kenapa sih ini memang prank tapi jujur Sobat P ini mukanya menyampaikan sekali. Jadi ya memang kalau misalnya kita gitaris, kita sekaligus tutor juga, kadang-kadang apa yang kita bikin itu sudah sepenuh hati, tapi tetap aja ada yang bilang secara negatif dan juga tidak berkenan di hati gitu. Jadi ya stop tutorial gitar, mungkin katanya juga harus bikin gitu biar ini salah satu bentuknya ya, curhatan kata itu sampai disampaikan seperti ini. Kita coba saja ya. Nah yang ini, yang 1 jam yang 200 view. Oke, di close. Semangat, keren. Nah ini viewers lu yang dulu kemana Bang? Ya katanya juga sama sih ya. Kalau dihitung 146.000 subscriber, seharusnya yang nonton minimal setengahnya lah. Nah katanya itu berapa ya? Katanya itu 700 berapa ya? 700 ribuan ya, 700 berapa ya? Theo Acoustic tulis sama sendiri aja salah. 781.000. Oke, 781.000. Video terbaru itu 2.400 dan rata-rata itu 3.000, 2.000, 6.000, 7.000, 12.000. Ada juga sih yang 124.000, cuman
kalau menurut KTO ini nggak sehat ya, jumlah subscriber itu nggak sebanding dengan viewers. Nah itu di lain kesempatan lagi aja KTO jelaskan nanti. Kenapa bisa seperti itu? Nanti aja. Nah jadi deritanya jadi gitaris tuh gini, tuh viewers lu yang kemana bang gitu. Terus suka dibanding-bandingin terhadap yang lebih jago atau beda genre gitu ya. Misalkan Sobat P dibandingin, kalau yang KTO denger dari ininya, dia tuh dibandingin sama Bang Alip juga. KTO juga sempat dibandingin sama Bang Alip dan banyak lah. Tuh. Dibikin tuh ini rata-rata komentarnya positif ya. Jadi yang sekilas super keren, oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya komentarnya masih taraf positif gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak cukup ya, cuman komentar wah mantap keren gitu. Karena jujur YouTuber itu semakin banyak dan juga konten tutorial gitar itu semakin banyak dan sepertinya ya. Jadi para netizen itu melihat apa yang ingin mereka lihat. Maksudnya, ini misalkan ada lagu trending gitu. Oh, yang gampang, yang enak, pokoknya diklik. Nah, kalau misalkan KTO bikin, seharusnya dengan subscriber yang segitu, ya seharusnya viewersnya juga ya naik ya. Tapi nggak tahu subscribernya pada kemana. KTO juga bingung gitu. Mungkin Sobat P juga bingung gitu. Subscriber begitu banyak, tapi viewsnya entah kemana gitu. Nggak sebanding. Atau mungkin nggak tahu lah, dunia YouTube itu sudah begitu kejam. Dan nah yang deritanya lagi selain komentar-komentar bikin tutorial terus komen negatif, karena komen negatif ini meskipun hanya 1 daripada 10 tapi itu mempengaruhi psikologis kita ya. Jadi para content creator ini ya termasuk Sobat P juga, Bang Alip juga dan termasuk KTO juga. Jadi kalau kita bikin ada yang komentar negatif padahal kita sudah hampir 100% gitu mengeluarkan isi otak kita, kreativitas kita, tapi dihujat seperti itu kayaknya kurang pantas gitu ya. Maksudnya ya yang hujatnya juga bukan orang, misalkan katanya bikin tutorial nih, tutorial fingerstyle, terus dihujat sama Bang Alip, oke lah gitu. Kalau misalkan katanya juga bikin tutorial terus dihujat sama Sobat P, oke lah gitu, karena dia ada skill gitu. Tapi yang komentarnya juga nggak tahu siapa, videonya juga nggak ada, terus subscribernya juga lebih dikit jauh, mungkin subscribernya cuma 1, 2, 3, mungkin dirinya sendiri yang nge-subscribe. Oke lah. Jadi jadi begitu, memang bakal yang ada yang ngomong di bawah, jangan dengerin ya. Coba kalian ngalamin lah. Kalian tampil gitu, terus ada 1 atau 3 orang atau 1-4 orang, setelah kalian turun panggung, terus ngomong gitu di belakang, tapi kalian denger gitu. Permainannya jelek. Jangan panggil dia lagi lah. Nah, kalian kira-kira bisa nggak ngomong jangan dengerin lah? Pasti kedengeran kan? Pasti istilahnya masuk di dalam hati kalian, terus kalian jadi pundung gitu kan. Akhirnya keluarin video beginian, maaf gue pamit stop bikin video tutorial gitu kan. Tapi untungnya prank sih ya. Untungnya prank, teman KTO ini kalau misalkan dia nggak prank, sayang sekali ya, karena channelnya juga udah gede. Jadi ya mungkin ada bagusnya juga kita mengikuti langkah Bang Alip. Kalau ngikutin Bang Alip ya memang dia sejago-jagonya gitu ya. Mungkin nggak tahu fingerstylist di Indonesia, mungkin dalam tahap jago dalam tanda kutip itu masih Bang Alip. Nggak tahu misalkan ada yang lain. Ya masih ada sih yang lain yang jago juga, tapi ya untuk levelnya Bang Alip dia punya kelasnya sendiri lah. Misalkan kayak Josephine juga punya kelasnya sendiri, si Kang Faesan yang kemarin masuk hitam putih juga punya kelasnya sendiri. Jadi kalau kelasnya Bang Alip katanya belum temukan yang sampai taraf segitu. Jadi ya begitulah. KTO nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi. Mungkin kita juga harus mengikuti langkah Bang Alip untuk tidak mengaktifkan like, dislike, dan komentar. Tetap aja banyak orang yang nonton ya gitu.
Tapi jadi nggak bisa tahu requestan kalian juga apa ya. Ya plus negatif ya. Jadi ya mungkin ya kita lihat aja ke depannya YouTube ini bagaimana, apakah akan bisa lebih baik dan lebih ramah terhadap YouTuber lama. Karena jujur, satu lagi deh. Mungkin kalian skillnya bla 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 bla. Ini apa ya, kiblat KTO dulu banget bikin tutorial gitar. Itu namanya Justin Gitar. Nah, kita lihat subscribernya itu 1,1 juta 11 ribu, tapi lihat viewsnya. Lihat. Jadi sebenarnya wabah ini wabah kayak corona aja. Jadi sebenarnya hal ini itu bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi di luar negeri juga mengalami gitu ya. Contohnya begini. Tuh. Padahal subscriber dia itu 1.111.000. Agak susah ya ngomongnya. 1.111.000. Tapi begini gitu. Ya istilahnya terseok-seok, mau bikin tutorial juga terseok-seok gitu. Begitulah. Seharusnya yang lihat itu nge-share gitu ya, di mana kayak di Facebook kayak di Instagram kayak nge-share gitu, jangan cuman pada saat dikabulin tutor gitu. Tapi nggak di-share. Ya percuma. Ya mungkin ya sebagai bentuk apresiasi daripada yang bikin video dan kalian ngomong tutor. Oh jadi ya udah yuk kita bikin gitu. Berharap ya kalian juga nge-share. Ya bukan berarti ya. Karena ya jujur ya, ini bukan nge-share, tapi itulah faktanya gitu. Karena nonton, tapi nggak di-share. Nonton, bagus, oke, cuma di-like, oke, sudah di komentar, oke, sudah, gitu. Jadi mungkin, atau mungkin ya, ini jadi bahas subscriber juga. Lupa di-subscribe, sorry, ini beneran, katanya lupa. Oke, jadi, jadi mungkin, ini kan Sobat Toy juga pemain lama nih. Nah mungkin seperti katanya juga pemain lama, subscriber yang dulu-dulunya itu hilang entah kemana gitu. Maksudnya ya oke, subscribernya banyak gitu, tapi subscriber yang dulu-dulunya itu udah nggak tahu kemana ya, mungkin udah nggak aktif gitu. Mungkin ya YouTube bisa mengadakan pembersihan subscriber. Ya kalau misalnya KTO hilang setengah subscriber nggak masalah, tapi itu realnya. Dan views-nya juga ya bisa mendukung seperti itu. Jadi subscriber yang benar-benar setia. Oke, daripada KTO ngomong panjang alur ngidul dan bahas ke yang lain, daripada itulah yang komentar tadi ya, dan juga nggak di-share. Dan mungkin KTO akhiri saja. Dan semoga Sobat P juga ini bisa naik lagi views-nya, dan juga KTO yang mungkin ada banyak sekali komentar yang ya skill lu gitu-gitu aja ya. Kita ada kesibukan yang lain, gak cuma jadi gitaris doang. Ya Bang Alip juga ya dia ada kesibukan tapi dia bisa mendalami ya. Proses lah ya, namanya orang ya pasti ada kesibukan, terus mau ngedalamin lagi ya butuh waktu. Jadi ya begitulah, namanya subscriber seharusnya langganan, tonton terus gitu. Subscriber lagi bahasnya. Oke deh, ditutup saja buat sesi curhat kali ini. Jadi mungkin di pembahasan yang lain KTO akan membahas aplikasi YouTube di HP ini ya. Jadi kayak kurang gitu bagi para YouTuber. Kenapa kurang? Nah, nanti KTO akan jelaskan aja di bagian video selanjutnya. Pokoknya jadi pesan KTO untuk di video kali ini, di curhat kali ini, mau viewsnya viewsnya sedikit, mau viewsnya banyak, pada video kali ini KTO nggak akan pentingin karena isinya itu cuma mau curhat aja gitu. Jadi ini mencurahkan isi hati KTO daripada nggak keluarkan di YouTube juga. Ya, semoga kalian mendengar. Kalau nggak dengar juga syukur. Dan mungkin juga mewakilkan beberapa gitaris ya. Dan juga musisi-musisi yang lain. Ya begitulah. Oke, sebenarnya masih banyak di kepala. Tetapi disudahi saja. Karena nggak akan cukup setengah jam. Oke deh. Oke, tunggu katanya di video-video selanjutnya, dan sehabis video ini adalah tutorial lagu ini. Pura-pura lupa dari main. Wih, ada iklannya. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya, entah curhat, entah
tutorial entah apapun ya kalian suka-sukalah tonton yang mana. Sampai jumpa di video berikutnya.